Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Jonathan Benito Andrew dan kembali di channel Andrew. Kita sekarang akan mempelajari dan menjelaskan kembali mengenai teori atom dan materi teori atom. Pada hari ini kita akan membahas khusus mengenai bentuk orbital atom dan fungsi-fungsi dari orbital atom itu sendiri. Dan tak lupa kita akan membahas jauh lebih mengenai jenis-jenis bentuk orbital atom. Mari kita mulai. Yang pertama adalah bentuk orbital. Bentuk orbital ditentukan oleh bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut yang seperti kita sudah lihat di video sebelumnya, jikalau belum bisa dilihat di link di atas. Bilangan kuantum azimut ini diperoleh dari suatu persamaan matematika yang mengandung trigonometri, sinus, dan kosinus tentunya. Akibatnya, bentuk orbital ditentukan oleh bentuk trigonometri yang terjadi di dalam suatu ruang. Bentuk orbital ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah bentuk orbital S. Orbital S memiliki bilangan kuantum azimut A sama dengan 0 dan M sama dengan 0. Oleh karena nilai M sesungguhnya suatu tetapan atau tidak mengandung trigonometri, maka orbital S tidak memiliki kondisi orientasi yang tinggi di dalam ruang sehingga orbital S ditetapkan sebagai sebuah bola simetris di sekeliling inti atom. Yang kedua, permukaan bola menyatakan peluang terbesar ditemukannya elektron dalam orbital S. Tetapi, hal ini bukan berarti semua elektron di dalam orbital S berada di permukaan bola. Tetapi pada permukaan bola itu peluangnya tertinggi, yaitu mencapai 99,99%. Sisanya boleh jadi tersebar di dalam bola. Mari kita jelaskan kembali ke dalam orbital P. Orbital P memiliki bilangan kuantum azimut A sama dengan 1 dan M sama dengan 0 plus minus 1. Oleh karena itu, orbital P memiliki 3 orientasi dalam ruang sesuai dengan bilangan kuantum magnetiknya. Oleh karena nilai M sesungguhnya mengandung sinus, maka bentuk orbital P menyerupai bentuk sinus dalam ruang. Mari kita membahas kegiatan dan ketiga orbital P yang memiliki bentuk yang sama, tetapi mengapa sifatnya bisa berbeda? Tergantung. Dalam perbedaan orientasinya, orbital Px memiliki orientasi ruang pada sumbu X, sementara orbital Py memiliki orientasi pada sumbu Y, dan orbital Px memiliki orientasi pada sumbu Z. Jadi 3-dimensional. Makna dan bentuk orbital P adalah peluang terbesar ditemukannya elektron dalam suatu ruang, yaitu yang berada di sekitar sumbu X, Y, dan Z. Adapun pada bidang XY, XZ, dan YZ peluangnya terkecil. Yang ketiga, orbital D. Orbital D memiliki bilangan kuantum azimut A sama dengan 2 dan M sama dengan 0 plus minus 1 sampai plus minus 2. Akibatnya, terdapat 5 orbital D yang melibatkan sumbu dan bidang, sesuai dengan jumlah bilangan kuantum magnetiknya. Orbital D terdiri atas orbital 2DZ, orbital XZ dan D, orbital XY dan D, dan orbital YZ dan D, dan orbital minus 2, 2dx, Y. Oriental dan orbital dari itu sendiri adalah dxy, dyz, dan minus 2, 2dxy yang memiliki bentuk yang sama tetapi berada di dalam orientasi ruang yang berbeda. Orientasi orbital dxy berada dalam bidang xy, demikian juga orientasi orbital-orbital lainnya sesuai dengan tandanya. Orbital minus 2, 2dxy, memiliki orientasi pada sumbu X
dan sumbu Y. Adapun orbital 2DZ memiliki bentuk berbeda dari keempat orbital yang lain. Orientasi orbital ini berada pada sumbu Z dan terdapat sebuah lubang kecil pada bidang XY. Makna dari orbital D itu sendiri adalah pada daerah-daerah sesuai tanda di dalam orbital XY, XZ, YZ, X2, minus Y2, dan Z2 menunjukkan bahwa kemungkinan peluang terbesar ditemukannya elektron, sedangkan pada simpul-simpul di luar bidang memiliki peluang yang paling kecil. Bentuk orbital F itu sendiri bisa dikategorikan sebagai lebih tinggi dan dapat dihitung secara matematika. Tetapi, sukar untuk digambarkan atau diungkapkan kebolehjadiannya atau peluang sebagaimana orbital S, P, dan D itu bisa dihitung. Hanya sebuah kesimpulan umum dari hasil penyelesaian persamaan Mr. Erwin Schrödinger yang dapat dirangkum. Konfigurasi atom, elektron, dan polielektron akan dibahas di dalam video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih juga untuk mendengarkan penjelasan saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Dadah!